wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadratul karamin wal muhtaramin wal asatidah, para alim ulama, para santri dan hadirin sekalian, wabil khusus Sahibul Bait Ustaz Haji Budi beserta keluarga besarnya, Ustaz Hanafi beserta seluruh asatidah yang hadir. Alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua, hingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia besar dari Allah manakala kita digerakkan untuk bisa bersolawat kepada Nabi. Berarti Allah ingin menghubungkan kita dengan kekasihnya. Cukup seandainya ada satu hadis yang mengatakan man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam, yang berselawat kepada Nabi sekali saja, maka Allah, kata Nabi, siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan balasnya 10 kali. Cukup seandainya ini keutamaan sholawat. Padahal keutamaan sholawat Nabi Muhammad begitu banyak. Dikatakan man shalla alayya mi'a marrah qadallahu hajatahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, maka akan dikabulkan hajat-hajatnya di dunia dan di akhirat. Kita alhamdulillah banyak selawat yang kita baca, disertai dengan khusyuk, disertai dengan keseriusan yang mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Murtadha Az-Zabidi, kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin fi Syarah Ihya Ulumuddin, itu dikatakan lanjutan daripada hadis tadi. Kata Nabi, man shalla alayya alfa marrah zahamani katifaihi bi katifati yaumal qiyamah. Siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, maka nanti di hari kiamat pundaknya dengan pundakku ini berdesakan. Zahamani, katifaihi bi katifati, berarti dekat banget dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli salat alaihi, orang yang rajin bersolawat kepada Rasulullah SAW. Atas permintaan Sahibul Bait nanti akan membaca kitab Syama'il. Ya, Syama'il. Jadi kita akan membaca tentang kepribadian Rasulullah SAW agar kita lebih dekat, agar kita lebih kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal maka akan sayang. Kalau dah sayang, cinta. Kalau dah cinta maka akan ringan ikutnya. Ikut Nabi itu dengan penuh riang gembira. Ikut Nabi bukan terpaksa. Manakala kita mengenal Nabi Muhammad SAW, wa'lamu anna fikum Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, ketahuilah bahwa di dalam diri kalian, di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Tinggal bagaimana kita mengenal lebih dekat dan mendekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan khawatir orang yang dekat dengan Nabi, perhatian Nabi luar biasa di dunia dan di akhirat. Perhatian beliau sangat luar biasa di dunia dan di akhirat. Dalam ayat Al-Quran, bagaimana Allah mensifati beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Maknanya azizun 'alaihi ma 'anittum, yang membuat dirinya berat setiap penderitaan yang kalian derita. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sedih, susah
menderita setiap penderitaan yang dialami oleh umatnya. Itu Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya layak kalau kita adukan segala sesuatu kita ini kepada Nabi. Dulu ada sahabat selesai sholat subuh, sahabat yang lain pada keluar, ada yang pergi ke sawah, ladang, kebunnya kebun kurma dulu, yang pergi ke pasar, berdagang, yang pergi ke kantor, kalau sekarang keluar semuanya bekerja, beraktivitas. Satu orang duduk merenung di masjid. Jadi sumpahnya ke masjid, bukan sumpahnya nyari yang lain, menghibur diri dengan hal-hal yang lain, tapi dia datangnya ke masjid yang didatangi Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kamu kenapa? Kok nggak pulang? Yang lain kan udah pada pulang. Dan kenapa kamu murung kayak gini? Kamu nggak kerja? Rasulullah, saya sumpah. Man, kenapa sumpah? Banyak hutang. Banyak hutang. Cuman yang didatangin adalah Rasulullah SAW, sumber dari segala solusi, yang menjadi solusi dari segala problematika kita. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maukah saya ajarkan kepadamu kalimat bila mana kamu baca di pagi dan di sore hari, maka engkau akan dilepaskan dari hutangmu dan akan Allah berikan kekayaan untukmu. Dia bilang, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Akhirnya diajarkan oleh Nabi. Doa yang diajarkan itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Baca itu di pagi dan sore, maka akan hilang segala permasalahan. Kesumpahanmu, kesedihanmu, galaumu akan hilang semua. Subhanallah. Tidak berselang beberapa lama dia datang riang gembira, wajahnya berseri-seri, dadanya lapang. Nabi, gimana sekarang? Alhamdulillah ya Rasulullah. Dapat dari mana? Solusi dari Nabi Muhammad SAW. Makanya tepat manakala kita ingin mengenal Nabi lebih dekat, ingin dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagai muqaddimah, sebelum kita membaca kitab Syama'il al-Muhammadiyah, bahwa ulum al-Muhammadiyah ini perlu diketahui. Untuk mengenal Nabi ini membutuhkan ilmu. Jadi ada beberapa ilmu yang secara garis besar, karena semua ilmu Islam itu berkaitan dengan Rasulullah SAW. Tapi secara spesifik, secara khusus, ingin mengenal Nabi itu membutuhkan lima ilmu. Yang pertama disebut dengan sirah nabawiyah. Sirah itu adalah perjalanan hidup Nabi sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Jadi kejadian, dan itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, la umrika, demi umurmu, kata Allah. Wa innahum la fi sakratihim ya'mahun. Wa la umrika, demi umurmu. Artinya enggak ada manusia yang Allah itu bersumpah atas nama umurnya kecuali umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun juga mengkaji sejarah Nabi itu penting, sebab dapat menguatkan hubungan kita kepada Nabi, dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dengan benar, karena yang mempraktikkan ayat-ayat Al-Quran itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling memahami Al-Quran itu Nabi Muhammad. Nah, dari mana kita mengetahui pemahaman Nabi Muhammad secara utuh? Ya, kita mengetahui dari sirah nabawiyah. Itu diantara faedah mempelajari sirah. Pun juga dengan mempelajari sirah kita akan menemukan sosok ideal dalam hidup ini. Ternyata memang ada manusia paripurna,
yang sanggup menjadi apapun dan layak untuk dicontoh oleh siapapun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya untuk kita, Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuad. Begitu kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang cerita-cerita sejarah utusan-utusan terdahulu. Tujuannya untuk menguatkan hatimu. Kalau Nabi aja diceritakan nabi-nabi terdahulu agar semakin kuat keimanan, semakin kuat pengetahuan, semakin kuat ilmu. Maka kalau itu adalah nabi-nabi terdahulu, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Bagaimana dengan sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam? Itu disebut dengan ilmu sirah nabawiyah. Ilmu yang pertama yang perlu diketahui oleh kita. Nanti berkembang macam-macam. Para ulama banyak yang mengarang. Ada al-imam, termasuk Simtud Durar ini bagian daripada ilmu sirah, dari lahirnya, cuma sebagian kecil dari sirah yang menceritakan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama banyak, ada yang tipis dalam kitab sirahnya, ada yang tebal. Ada Al-Imam As-Salihi Asy-Syami, beliau mengarang kitab berjilid-jilid itu, sirah nabawiyah paling lengkap, dan dari dulu sampai hari ini. Kemudian ada ilmu disebut dengan syama'il, kepribadian Rasulullah SAW. Dan ini penting, bahkan bisa dikatakan setara, tidak kalah penting, bahkan mesti diketahui tentang pribadi Nabi Muhammad, baik dari sisi fisik ataupun dari sisi akhlak pekerti. Itu bagaimana kita mengetahui akhlak Nabi, keberanian Nabi, sifat malu Nabi, kepekaan Nabi. Itu penting. Dari mana kita mengetahui? Dari ilmu syama'il al-Muhammadiyah. Dan itu syama'il Muhammadiyah itu diceritakan dalam Al-Quran. Allah itu menceritakan Nabi detail, fisik-fisik diceritakan dalam Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan apa? Misalnya tentang la tuharrik lisanaka lita'jala bihi. Jangan kau gerakkan lisan. Lisan siapa di sini? Lisan Nabi Muhammad. Allah mengatakan alam nashrah laka sadra. Sadra itu maknanya dadamu. Dada siapa di sini? Dada Nabi Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Saya melihat bagaimana wajahmu melihat ke langit terus. Kamu seolah-olah kau ingin mendapatkan sesuatu dari wajah siapa di sini? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam Al-Qur'an itu semua wajah Nabi, tangan Nabi, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kemudian umur, semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu, pakaian yang menempel kepada Nabi itu disebut dalam Al-Quran abadi. Padahal kain, mungkin kain kita hari ini lebih bagus. Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Selimutnya yang disebut karena nempel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu syama'il. Dan fisik Nabi, misalnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu wafat Rasulullah berumur 8 tahun. Sayyidina Hasan berumur 8 tahun. Rasulullah wafat, Sayyidina Hasan berarti nututin hidup Rasulullah selama 8 tahun. Udah begitu dekat hubungannya dengan beliau, duduk di pangkuan beliau, bahkan kadang-kadang ngumpul. Itu Sayyidina Hasan ngumpul di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu hari beliau berkata kepada Hind ibni Abil Hal, putra daripada Sayyidah Khadijah,
yang dari selain Nabi Muhammad SAW. Jadi anak bawaan Nabi, anak Sayyidah Khadijah. Berarti beliau ini hidup dari kecil bersama Nabi, diasuh oleh Nabi, anaknya Sayyidah Khadijah. Sehingga kata beliau, Sayyidina Hasan, sif lana Rasulullah ya Khalid. Paman, tolong ceritakan kepadaku sifat Rasulullah. Ata'allaqu bihi, untuk saya jadikan pegangan. Jadi saya renungin disipatin sifat fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat itu bila mereka mengatakan ma'u bi Rasulullah wa ra'suhu wa sya'ruhu 20 syaiban. Nabi itu wafat sedangkan uban beliau itu cuma 20 helai. Sampai ubannya tahu berapa helai. Kita ini punya istri, punya saudara, kalau ditanya berapa uban suami, enggak tahu istri kita kan. Padahal orang yang paling dekat dengan kita. Itu menunjukkan bahwa sahabat itu punya perhatian detail tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumlah ubannya pun tahu mereka. Nah itu dari mana kita mengetahuinya? Dari Syama'il. Wah, Syama'il ini keren. Nah, insyaallah itu yang akan kita baca nanti. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan dan taufik yang bisa istiqomah. Itu Syama'il akan membuat seseorang tahu gimana sih sikap Nabi. Sampai tahu bahwa Nabi ini peka. Misalnya satu contoh, kita berbicara tentang kepekaan. Nabi itu peka. Nggak ada orang yang sesensitif Nabi Muhammad SAW. Beliau itu tidak mau ganggu orang sama sekali, nyakitin orang apalagi sama sekali. Sampai kalau ada orang yang ganggu beliau sabar, beliau terima dengan lapang dada. Sampai-sampai yang nggak terima itu Allah. Kadang sahabat kadang ngerti. Nabi itu pernah kawin dengan Sayyidah Zainab. Akhirnya Ummu Sulaim membikinkan makanan untuk beliau, untuk walimah. Kebetulan rumah beliau itu kecil. Suruh undang, ternyata yang diundang sampai 300 orang datang. Waduh, kebanyakan udah masuk 10 orang, 10 makan. Itu keluar. Tapi ada beberapa sahabat enggak keluar. Enak-enakan ngobrol sama Nabi. Kan Nabi ada yang lain, rumah udah sempit, dia juga mau istirahat. Sampai akhirnya Allah menegur mereka. Kata Allah, wa idza ta'imtum, bila mana kalian sudah makan, selesai dipanggil dan sudah makan, fantashiru wala mustaqisina li haditsin, kata Allah. Kalian ini kalau sudah makan pulang, jangan bikin ribet. Masih enak-enakan sambil tusuk gigi gitu, ajak Nabi ngobrol kelamaan. Udah jangan ajak ngobrol, pulang. Nabi mau istirahat. Sampai digituin. Kadang itu sahabat manggil Nabi dari naturalnya Rasulullah SAW, dari nggak jaga image-nya. Kalau kita sekarang wah jabatan tinggi dikit udah, apalagi menjadi wakil presiden sama berlaku ya. Ini Nabi itu sampai seenaknya sahabat manggil ya Muhammad, datang dari luar rumah. Sampai Allah menegur mereka. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat ulaika aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggil namamu, yang memanggilmu dari belakang rumah, mereka enggak punya akal. Orang gila itu, enggak punya perasaan. Nabi santai aja. Sampai dalam Al-Quran Allah mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian mengangkat suara di atas suara Nabi. Sebab sahabat kadang sembarangan. La taj'alu du'aikum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Kalau manggil Nabi ini jangan kayak teman ya Muhammad.
Minta sebut ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Sampai begitu Allah ngajarin kepada kaum mukminin. Nabi sendiri nggak mau untuk sok-sokan gitu. Kenapa? Beliau sangat sensitif dalam hal ini. Beliau sangat, ya Allah, kata orang Arab syafafi, sangat terbuka. Ditemunya pun nggak sulit, ininya pun juga gampang. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahul khuluqus sahih. Beliau memiliki akhlak yang gampang. Gak pakai protokoler. Padahal yang diurusin bukan hanya satu kampung, yang diurusin dunia dan akhirat. Berabad-abad yang beliau pikirkan. Nah, ini salah satu contoh. Dari mana kita tahu? Dari Syama'il al-Muhammadiyah. Itu dua ilmu yang mesti kita pelajari. Nanti ada ilmu yang disebut dengan khasa'is, keistimewaan. Khasa'is, Nabi itu memiliki keistimewaan, baik di dalam syariat disebut dengan khasa'is at-tasyayyu'iyah. Misalnya kita itu boleh kawin paling banyak berapa? 4. Untuk Nabi boleh kawin lebih dari 4. Beliau wafat, beliau meninggalkan 9 istri. Kalau semuanya istrinya banyak, tapi nggak apa-apa, khusus untuk beliau. Seperti juga puasa wisol, nyambung dari pagi ke malam, nyambung, ketemu malam lagi, nggak puasa. Itu disebut dengan puasa, nggak makan sama sekali. Itu disebut dengan wisol. Nabi melarang sahabat. Akhirnya kata beliau, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, nahana anil wisal, engkau melarang kami untuk wisal. Wa anta tusal, sedangkan dirimu wisal, puasanya wisal. Maka beliau mengatakan, lastu kahayatikum, aku ini tidak sama dengan kalian. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yusqini. Saya ini dikasih makan sama Allah, dikasih minum oleh Allah. Kalau kalian ya coba-coba. Nah, itu disebut dengan khasa'is tasyayyu'iyah. Ada Imam Suyuti ngarang kitab namanya Khasaisul Kubra. Ada yang khasa'is khulqiyah, khasa'is yang sifatnya fisik. Nabi itu kalau melihat ke belakang sama dengan ke depan. Nah, itu keistimewaan beliau. Nabi itu bisa menghitung jumlah bintang kejora. Itu jumlahnya berapa? Dalam bahasa Arab disebut bintang Suraya. Berapa jumlahnya? Begitu kayak merumput. Berapa jumlahnya? Kita nggak tahu. Kata Nabi disebut sama beliau, ini jumlahnya sekian, ini begini. Karena beliau bisa menembus pandangan itu sangat kuat. Di tengah malam yang gelap gulita beliau bisa melihat. Itu keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bisa berbicara dengan hayawan. Dan tahu kan ceritanya onta yang mengeluh, ceritanya kijang yang ditangkap, banyak yang seperti itu. Nah, itu disebut dengan khasa'is. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah fadail. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Fadail, keutamaan Nabi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Jadi kalau Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Nabi apa bisa membelah lautan? Nabi membelah lautan. Bukan lautan yang dibelah, apa? Rembulan. Allah mengatakan iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Dengan rembulan dibelah. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi bagaimana? Orang mati hidup. Nabi bukan hanya orang mati. Tahu kan ceritanya Jibril, batang korma yang menangis. Itu batang korma yang udah kering, udah mati, bukan mati lagi, udah jadi batu, udah nggak bernafas. Tapi gara-gara ditinggal Nabi, menangis merengek dan bisa bersuara sampai sahabat semua yang ada di masjid mendengar. Bisa hidup lagi. Bukan hanya hidup lagi,
Apa enggak lebih hebat? Kalau manusia memang aslinya hidup, berpisah dari ruhnya mati, hanya dihidupkan lagi, wajar. Ini enggak, sesuatu yang udah benda padat bisa hidup. Ada pohon ya atli da'watil asjaru sajidatan tamsi ilaihi bila zabin wala hadani. Ada apa namanya, pohon yang datang kepada Nabi, ada batu yang menyampaikan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi apa? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa lagi yang memiliki keistimewaan? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bisa mukjizat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bisa dibakar, kagak mempan. Tahu nggak bahwa Nabi itu bukan hanya membuat dirinya dingin, tapi bisa mengeluarkan air dari jari Nabi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi semuanya itu disebut dengan ilmu, disebut dengan fadail. Kemudian ada ilmu dalail nubuwah disebutnya. Imam Al-Baihaqi mengarang kitab namanya Dalail dan imam-imam yang lain. Itu dalail menerangkan tentang tanda-tanda kenabian, di antaranya adalah mukjizat-mukjizat, tanda-tanda kenabian. Itu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikenal dari zaman Nabi Adam. Bahkan bukan hanya itu, setiap nabi yang diutus oleh Allah itu semua mengambil sumpah untuk beriman kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi dikenal dari zaman Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam turun ke bumi ketika di surga. Kata Nabi Adam, ketika pertama kali Nabi Adam buka mata, pertama kali mengenal apa surga saat itu. Bila buka, ternyata di tiang-tiang surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam langsung nanya, ya Allah, siapa itu Muhammad? Utusanmu itu. Kata Allah, itu adalah keturunanmu. Dia adalah ahabul khalqi ilaihi. Dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Maka kata Nabi Adam, Allahumma bihurmati hadzal walad irhamil walid. Ya Allah, berkah keagungan kemuliaan anak ini, sayangilah kakeknya ini, sayangilah orang tuanya. Jadi Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Nabi dari masa ke masa. Sampai mukjizat beliau itu Salman Al-Farisi. Kali kan ceritanya, Salman Al-Farisi itu dari Persia, dari Iran. Dia itu penyembah api, beragama Majusi. Dan keluarganya selama 2000 tahun itu menjaga api, jangan sampai api itu padam. Satu-satunya padam itu ketika Nabi dilahirkan. Nabi lahir padam itu api. Di mana api tak kunjung padam. Itu berumur selama 2000 tahun. Nah, yang menjaga itu api keluarganya Salman Al-Farisi. Dan putra mahkota yang akan melanjutkan penjagaan api itu adalah Salman. Suatu saat beliau itu kedatangan tamu, orang-orang berdagang dari Syam, dari Suriah, dari Yordan, dari Palestina, pergi ke Iran, ke Persia untuk berdagang. Nah, di situ mereka tidak seperti biasanya orang-orang Majusi yang menyembah api. Akhirnya Salman ingin tahu, kamu ini agamanya apa? Diajarkanlah agamanya agama Nasrani. Diajarkan tentang konsep ketuhanan. Tertarik Salman. Wah, ini cakep, ini benar nih, daripada api katanya. Akhirnya tertarik ikut. Mereka beribadah ikut sama. Akhirnya ketahuan sama keluarganya. Akhirnya Salman dipasung, tahu dipasung? Ditaruh dalam kamar, di kerangkeng, nggak bisa keluar.
tahun-tahun, berbulan-bulan, sampai akhirnya pas musim dingin orang-orang Syam datang lagi nyari Salman mana? Pas didatengin ke rumahnya lagi dipasung. Akhirnya dibuka, bersembunyi Salman, dibuka, akhirnya lari. Pas mereka pulang beliau ikut ke Syam, ikut pergi ke Damaskus. Dari Damaskus numpang di rumah seorang pendeta. Akhirnya pendeta itu sebelum meninggal itu banyak ngajarin hal kepada Salman. Di antara yang diajarkan adalah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bapak penasaran Salman. Akhirnya meninggal nih kalau udah tua. Tapi sebelum meninggal dia wasiat, Salman, kamu nanti kalau meninggal kamu pindah ke fulan. Oh ya udah, hanya pindah ke pendeta yang lain. Pas yang ini bapak angkatnya meninggal. Ternyata di situ diajarkan ajaran-ajaran Injil. Tapi di situ ada satu kotak yang tidak boleh dibuka oleh Salman. Sampai akhirnya meninggal juga. Pas meninggal dibuka oleh Salman, apa isinya? Pas dibuka, isinya ternyata sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, semakin penasaran nih Salman. Sampai akhirnya ketiga kalinya dia ikut orang dan ada kelompok penyamun, Salman ditangkap dan dijadikan budak. Yang pada akhirnya beliau dijual ke Madinah di tangan seorang Yahudi. Hanya jadi budak, kerjanya ngurus kebun kurma. Nah, ketika Nabi hijrah, Salman lagi panen kurma itu, sama majikannya disuruh naik ke atas nurunin buah kurma yang udah matang. Ketika beliau di puncak pohon kurma, tiba-tiba majikannya kedatangan tamu. Tuannya itu kedatangan tamu, tahu-tahu yang dibincangkan disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ini Muhammad datang katanya dari Makkah, ngaku sebagai Nabi. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, itu Salman goncang kayak angin sampai mau jatuh dari atas pohon. Akhirnya beliau turun, Salman Al-Farisi turun pelan-pelan turun, hanya datangin, apa kamu tadi bilang Muhammad? Ini kan majikan, ini budak. Kurang ajar kata tuannya ini. Kamu ini fudul, kepo aja. Udah naik lagi. Kerja jangan urusin perbincangan orang. Hanya dia naik sambil ngupi apa yang dibicarakan. Akhirnya keesokan harinya, saat itu Nabi berada di Kuba, belum masuk kota Madinah. Beliau bawa korma, ambil korma dari kebunnya, bawa. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ini sedekah. Diterima oleh Rasulullah SAW. Ini sedekah saya, diterima. Tapi beliau nggak makan. Beliau persilahkan sahabat makan. Kalian makan. Nah, satu. Karena di antara tanda seorang nabi itu menerima hadiah, tapi tidak makan sedekah. Keesokan harinya datang lagi bawa kurma. Ya Muhammad, ini silakan, ini hadiah dari saya. Hanya diambil oleh Nabi, beliau makan, sahabat yang lain juga makan. Tanda kedua, benar. Akhirnya Nabi paham. Oh, ini mencari tanda-tanda tentang kenabian. Akhirnya beliau berbalik gitu, memperlihatkan, membuka baju beliau, ingin memperlihatkan khatamun nubuwah, tanda kenabian yang ada di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Pas Salman melihat itu, beliau gemetar dan langsung memeluk Nabi Muhammad dan mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Akhirnya masuk Islam gara-gara itu. Nah, dekat dengan akhirnya dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini cerita tentang dalail, tanda-tanda kenabian. Nah, ini ilmu-ilmu yang bila mana kita pelajari, maka akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Akan kita semakin tahu sosok Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, sehingga kita ikut Nabi Muhammad ringan, santai. Ikut Nabi Muhammad enggak berat. Kenapa? Ikut kekasih. Jadi kalau ada anak muda hari ini pakai anting,
pakai baju yang gambarnya wah macam-macam. Nggak berarti, padahal tinggi kita nanti telinga yang baik-baik itu dibolongin, tapi dia rela. Kenapa? Suka. Ada idola, ada yang dia contoh. Begitu pula seorang mukmin, kalau Nabi Muhammad udah contohnya, idolanya, dia mau disuruh apa aja untuk Nabi dia lakukan. Jangankan disuruh sholat duha, jangankan suruh sholat witir, suruh qiyamul lail dia mau, suruh berakhlak dia mau. Dia rela demi Nabi Muhammad, dirinya diapain aja demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sekilas tentang disebut dengan al-ulum al-muhammadiyah, ilmu-ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Menjadikan kita umatnya yang mengenal beliau, dekat dengan beliau, dan kelak dikumpulkan bersama beliau. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.